Baiklah, perkenalkan kami ada kelompok Live 3D untuk tugas bisnis digital ini dengan moto kami yaitu temukan dan hidupkan karya Anda. Dengan kelompok yang dipimpin oleh Steven Bernardo adalah saya dan kelompok dan anggota-anggotanya yaitu Dektario, Marco Chen, dan Darren Julian Ramli. Baiklah, kita akan langsung menuju latar belakang dan tujuannya. Setiap ide besar seringkali berawal dari sebuah percikan imajinasi atau sketsa di atas kertas. Namun di Indonesia, untuk mengubah percikan itu menjadi sebuah karya nyata seringkali terasa mustahil. Teknologi canggih seperti 3D printing terasa seperti mimpi yang terlalu mahal untuk rumit untuk diraih. Di saat yang bersamaan, kita dihadapkan dengan kenyataan yang pahit bahwa lingkungan kita cemar oleh limbah plastik yang tersulit terurai. Dari keresahan ganda inilah cerita kami di Live 3D dimulai. Kami hadir dengan tujuan untuk menjawab tantangan tersebut. Kami ingin menciptakan sebuah layanan 3D printing yang tidak hanya memudahkan akses dan terjangkau oleh para masyarakat, tapi juga ramah lingkungan dan selaras dengan alam. Misi kami adalah memberdayakan para kreator, mahasiswa, dan UMKM untuk menemukan dan menghidupkan karya mereka tanpa batas. Tantangan yang dihadapi oleh kami yaitu mengatasi biaya investasi awal, di mana tantangan tersebut adalah hal yang sangat besar. Bagaimana cara menjaga akses teknologi yang mahal ini tanpa membebani pengguna. Kedua yaitu menjaga kualitas dan keberlanjutan. Kami ditantang untuk menciptakan layanan yang ramah lingkungan tanpa mengorbankan kualitas hasil cetak. Yang ketiga yaitu edukasi pasar. Memperkenalkan teknologi yang relatif baru pada masyarakat luas di Indonesia merupakan sebuah tantangan tersendiri. Segmen dan audience target. Segmen kami berupa pelanggan yang berfokus pada pengguna berusia 20-35 tahun dengan menawarkan pengalaman unik dalam rekreasi desain 3D. Dan audience target yaitu target pasar utama kami adalah individu yang terutama mahasiswa yang ingin mencetak objek rancangan mereka seperti mainan, prototipe, ataupun bentuk desain lainnya. Model bisnis. Untuk model bisnis kami adalah dua yaitu bisnis to bisnis atau B2B. Kami menjalin kerjasama dengan mitra bisnis melalui sistem komisi penjualan untuk peralatan dan perlengkapan 3D printing. Selain itu kami menjalin kerjasama dengan mitra layanan ekspedisi untuk menghadirkan biaya pengiriman yang lebih terjangkau. Untuk yang kedua yaitu bisnis to customer atau B2C. Kami menyediakan layanan percetakan dengan pilihan yang fleksibel dan mudah dipahami oleh pengguna awam. Strategi monetasi. Pertama yaitu memberikan panduan penggunaan layanan yang mudah dipahami oleh pengguna, serta menyediakan fitur-fitur rekomendasi yang dapat menyesuaikan isi file yang diberikan oleh pelanggan. Yang kedua yaitu menjual peralatan dan perlengkapan 3D printing untuk membantu individu atau pelanggan yang sedang berinvestasi pada teknologi 3D printing. Yang ketiga yaitu menjalin kerja sama dengan mitra terpercaya untuk meminimalisir risiko kerusakan dan kerugian penjualan peralatan serta menjamin keaslian dan garansi produk dan bagi pelanggan. Melakukan mitra kerja sama dengan layanan yang keempat yaitu melakukan mitra kerja sama dengan layanan ekspedisi dengan menghadirkan biaya pengiriman yang lebih terjangkau. Hal ini bertujuan untuk memberikan kenyamanan bagi pelanggan dalam proses pembelian. Nah, selanjutnya akan dibawakan oleh Darren. Baik, akan saya lanjutkan. Oke, fitur-fitur utama yang kami punya dalam F3D ini yaitu layanan cetak on demand yang disederhanakan. Ini artinya pengguna dapat dengan mudah memulai proses cetakan. Mereka bisa memilih jenis jasa cetak yang tersedia, lalu mengunggah file desain 3D mereka. Yang kedua, ekosistem e-commerce yang terintegrasi, yang dimana pengguna dapat membeli berbagai peralatan dan perlengkapan 3D printing, lalu menambahkannya ke keranjang belanja dan melakukan pembayaran melalui berbagai metode yang tersebut. Kemudian yang ketiga adalah pemantauan proses real time, yang dimana kami memberikan transparansi penuh kepada pelanggan. Melalui halaman transaksi, pengguna dapat memantau status pesanan mereka secara real time, mulai dari proses produksi hingga pelacakan pengiriman barang. Yang keempat itu adalah akses edukasi. Kami sebagai Live Up 3D menyediakan kursus bagi pemula yang ingin mempelajari desain 3D dan cara penggunaan printer 3D. Juga dapat memperluas keahlian dalam komunitas. Oke, baiklah. Untuk prototipenya akan diberikan oleh Dektario. Tolong Dektario tunjukkan prototipenya. Oke, baiklah. Belum kita menunjukkan prototipe, saya ingin mau menunjukkan sebuah video demo dari prototipe kami. Nah, oke, baiklah, saya akan menunjukkan videonya dulu ya. Cara mencetak desain 3D Anda melalui aplikasi Live Up 3D. Klik antarmuka Live Up 3D. Masukkan email dan password, atau login melalui Google secara langsung. Tekan mulai cetak, lalu tekan cetak filamen. Upload file 3D kalian melalui folder perangkat kalian. Pilih salah satu file yang ingin dicetak. Masukkan detail pada file yang ingin dicetak, seperti ketebalan, warna, dan ukuran. File akan diupload dan akan dilakukan estimasi perhitungan pada saat jam kerja. Klik cek keranjang. Setelah beberapa waktu, estimasi pembayaran akan ditampilkan dan tahap transaksi dapat dilakukan. Klik lanjut ke pembayaran, pilih jenis transaksi dan kurir, lalu klik bayar, dan proses percetakan akan mulai dilakukan. Mudah bukan? Tunggu apa lagi? Gunakan Live Up 3D sekarang juga. Live Up 3D, tempat di mana ide kreatifmu menjadi nyata.
Oke, baiklah, itu video demonya. Sekarang saya akan menunjukkan sebuah prototipenya. Oke, baiklah. Ini adalah gambar prototipenya. Oke. Jadi di sini adalah antarmuka, di mana antarmuka ini adalah hal utama yang pasti kita akan melihat. Nah, setelah itu kita perlu memasukkan nomor telepon atau email kita sebagai salah satu cara untuk memasuki akun kita serta kata sandi. Terus kita juga menyediakan beberapa fitur seperti yang umumnya dipakai, seperti ada jika kata sandi kelupaan hanya tekan ini. Jika belum pernah memasuki akun sebelumnya, bisa daftar melalui sini. Nah, baru terus kami juga menyediakan sebuah fitur di mana dengan daftar dengan tepat, yaitu dengan memasuki Google atau memasuki WhatsApp. Nah, terus ini adalah tampilan utama yang kita akan bakal lihat ketika memasuki aplikasi ini. Nah, di sini aplikasi ini adalah sebuah halaman beranda. Di sini terdapat beberapa navigasi seperti ada beranda, siap cetak, filamen, dan peralatan. Nah, dengan ini kita dapat lebih mudah untuk mencari apa yang kita inginkan. Kita ingin mau membeli sebuah yang siap cetak, filamen, atau peralatan. Nah, terus di sini kita bisa ngeklik ini untuk mencari apa yang kita butuhkan, dan kita bisa klik keranjang untuk jika kita ingin mau memulai melakukan pembelian. Nah, untuk beberapa hal kita bisa mencari barang dulu apa yang kita mau. Kita bisa tekan keranjang jika kita ingin mau beli agar kita dapat beli nanti secara bersamaan jika kita ingin mau mencetak. Nah, baru di sini ada juga penyimpanan di mana pastinya file yang di-upload itu pasti akan tersimpan di sini. Jadi jika Anda ingin mau mencetak file yang udah pernah Anda upload, bisa langsung akses dari sini saja. Nah, baru terus kita mulai mencetak. Nah, di sini kita ada pilihan. Kita ingin mau cetak apa? Kita ingin mau mencetak filamen atau mencetak resin. Nah, karena kita mencetak filamen atau resin, keduanya kita tekan ini aja. Jadi di sini kita upload file kita di sini. Nah, terus kita di sini ada ini. Jika kita upload file pasti akan langsung di sini. Jika sudah lama pasti filenya akan terpindah di sini. Nah, jadi kita upload dulu. Ya, jika udah upload pasti ini kan udah. Ya, statusnya itu nanti tersendiri. Nah, kita perlu klik checkbox ini untuk menandakan kita ingin mau mencetak ini. Nah, kita klik selanjutnya. Nah, di sini kita ada tanda seru ini. Nah, tanda seru ini adalah sebuah hal yang kita perlu mengisi dalam melakukan pencetakan. Nah, seperti file yang bernama Dexter ini, saya ingin mau mencetak resin. Nah, karena saya ingin mau mencetak resin, saya menggunakan resolusi Z. Resolusi Z ini adalah seperti kayak seberapa kecil detail yang kita ingin mau mencetak. Nah, terus warna resinnya kita milih abu-abu, dan ukuran karena ukuran ini sangat kompleks, mungkin ada pengguna yang masih agak sulit memahami, jadi bisa memilih ukuran sesuai file jika dirasa sangat menyulitkan. Nah, terus kita juga bisa klik ini, kita selanjutnya ke lightsaber. Nah, di lightsaber ini kita ingin mau mencetak sebuah file filamen. Nah, seperti yang ini, kita mungkin agak kesulitan untuk mengetahui ketebalannya, untuk berapa mili yang lebih cocok. Jadi kami juga menyediakan fitur yaitu ada rekomendasi, di mana rekomendasi ini kami akan mengatur ketebalan filamen yang paling sesuai untuk pencetakan ini, untuk pencetakan objek ini. Tentunya warna dan ukuran tentu pengguna dapat menyesuaikan dengan seperti lebar, dengan seperti ini, panjang, lebar, dan tinggi sesuai secara urutan. Nah, terus kita dapat juga selanjutnya kita jangan lupa ngeklik ini, berarti kita ingin mau mencetak keduanya ini. Nah, terus kita kirim filenya. Nah, setelah itu filenya itu akan dikirim pada salah satu pekerja yang ada di Live 3D untuk melakukan sebuah pengecekan dan estimasi pembayaran. Nah, setelah itu kita bisa tunggu beberapa waktu lagi. Nah, jika sudah beberapa waktu, kita bisa melihat status bahwa barangnya itu sudah diterima oleh staf setempat. Nah, dan jika statusnya udah gini, berarti stafnya sudah melakukan perhitungan berat dan ini sudah berat, sehingga harganya itu sudah muncul dan kita bisa melakukan pembayaran. Berarti kita klik ini ya, kita klik ini. Nah, jika kita membeli barang sekaligus, kita juga dapat mengklik ini. Nah, setelah itu kita lanjut ke pembayaran. Nah, di sini ini adalah pembayaran. Nah, di sini alat pengiriman ini sudah tulis secara otomatis dari akun yang kita sudah buat sebelumnya. Nah, dan nomor telepon dan pastinya nama username kita. Nah, kita bisa melakukan pilihan pengiriman dan metode pembayarannya. Nah, untuk kita pasti di sini juga menyediakan tulis detail ya, detailnya apa beratnya dan di mana subtotalnya sehingga dapat total pembayarannya. Nah, terus kita ketik pilihan pengiriman. Oke. Nah, di sini kita anggap menggunakan sebagai CE dan menggunakan pengiriman yang cepat. Nah, di sini total pembayarannya sudah berubah karena kita memilih
pembayaran yang ongkos pengirimannya 56.000. Nah, terus metode pembayaran juga kita anggap memakai BCA. Jadi di sini pasti ada nomor rekeningnya dan juga nama di nomor rekening. Nah, selanjutnya kita melakukan pembayaran. Nah, dan pembayarannya itu sudah selesai. Nanti jadi percetakannya itu akan dimulai dan setelah itu kita bisa melihat transaksi kita. Baiklah, ini adalah detail transaksi. Nah, di detail transaksi ini kita bisa melihat transaksi kita, transaksi yang kita sudah buat. Oke. Baiklah, setelah itu kita bisa melihat ini ringkasan pembayaran kita. Nah, setelah beberapa waktu, dia statusnya itu akan berubah. Yang awalnya udah selesai dicetak, sekarang percetakan sudah dalam tahap pengiriman dan akan ada status di mana paket sudah dijemput oleh kurir. Nah, setelah barangnya sudah diterima oleh pembeli, tentu kita dapat klik jika barangnya sesuai, kita dapat menyelesaikan transaksi. Jika terjadi kerusakan dan pengiriman, kita dapat klik ini untuk melakukan sebuah komplain. Nah, setelah kita klik selesai tekan terpilih, maka pembayarannya itu sudah selesai dan transaksinya. Jadi itu saja dari prototipenya. Dan tentu ada sedikit tambahan. Dan kita juga menyediakan sebuah fitur promo. Fitur promo ini adalah fitur yang berisi tentang beberapa hal yang ada di aplikasi ini, seperti ada promo penjualan atau promo pencetakan. Nah, tentu karena ini masih dalam tahap uji coba, tentu promo itu masih belum tersedia. Dan tentunya kita ada akun. Di sini akun ini adalah apa? Di sini kita bisa dapat mengatur akun kita, mengatur username kita. Di sini ada tulis nomor telepon. Kita juga dapat mengganti email kita, alamat kita, dan juga ada berbagai notifikasi. Ada notifikasi yang untuk keperluan untuk pemantauan dan ada juga notifikasi untuk pengumuman promo. Nah, jika terjadi laporan kendala, Anda dapat klik ini agar kami dapat memperbaikinya sebisa mungkin. Dan juga kita tentu ada tombol logout, di mana jika tidak mau memakai akun ini, tinggal tekan tombol ini saja. Baiklah, sekian dari presentasi prototipe ini. Semoga prototipe ini dapat lebih menjelaskan semua hal yang ada di sini. Oke, untuk ini akan saya jelaskan roadmap pengembangan. Roadmap pengembangan. Pada hal yang pertama ya, dalam pengembangan kami adanya 6 pengembangan, yaitu riset pasar, perancangan prototipe, UI dan UX-nya, strategi kemitraan dan kerjasama, rancangan akhir dan uji coba, persiapan peralatan produksi dan publikasi dan pemasaran. Pada riset pasar, kami selalu akan meriset pasar yang ada, seperti banyak desainer 3D yang mengalami kesulitan dan menemukan layanan 3D. Investasi awal yang sangatlah mahal. Sebagian besar kebutuhan produk 3D printing bersifat sementara. Pengguna mengharapkan hasil cetakan yang lebih cepat dan akurat. Untuk selanjutnya itu perancangan prototipe UI dan UX. Kami akan merancang antarmukanya pengguna sesuai dengan menggunakan platform Figma yang bisa interaktif dan responsif. Menyesuaikan tata letak elemen desain sesuai dengan kenyamanan dan kebiasaan pengguna, dan menggunakan font atau tipografi yang jelas dan mudah dibaca. Untuk selanjutnya ada strategi kemitraan dan kerjasama. Menjalin kerjasama dengan produsen 3D, berkolaborasi dengan produsen filamen dan resin, bekerjasama dengan layanan ekspedisi untuk mendukung kemudahan pengiriman. Rancangan akhir, kami mendesain antarmukanya sesuai dengan HTML, CSS, dan JavaScript. Merancang sistem PN-nya menggunakan PHP atau menggunakan JavaScript dan MySQL. Menggunakan Google Cloud sebagai fondasi untuk server. Melakukan uji coba secara menyeluruh terhadap antarmukanya. Selanjutnya kita akan langsungnya ke persiapan peralatan produksi dengan melakukan pembelian beberapa unit 3D printer, membeli stok filamen, memberi peralatan dan perlengkapan tambahan, memberi beberapa unit komputer untuk perangkat sesuai dengan kebutuhan operasional. Lalu yang terakhirnya ada publik dan pemasaran. Memanfaatkan media sosial, menggunakan iklan media ads untuk menargetkan calon pelanggan, menggunakan Playstore dan App Store sebagai platform publikasi mobile. Oke, ini adalah proyeksi pendapatan. Dalam kuartal 1 sampai kuartal 1, yaitu 1 sampai 4 bulan, pendapatan pelayanan kami akan mendapatkan 53.200.000 dari biaya layanan jasa pencetakan. Jika filamennya 8.900.000. Untuk komisi yaitu 8.200.000. Sampai total pendapatannya seluruhnya adalah 75.517.000. Sampai akhir kuartal 3-nya yaitu total dengan pendapatan 130.835.000. Ini adalah hasil dari break-even point per quarter. Baiklah, ini akan dijelaskan oleh Marco. Oke, rekomendasi pengembangan di masa mendatang. Ini ada 4. Yang pertama, implementasi produksi filamen daur ulang. Yang kedua itu adopsi teknologi cetak terbaru. Yang ketiga, peningkatan pengalaman pengguna. Dan yang terakhir, program loyalitas pelanggan.
Oke, kami mendapatkan kesimpulan yaitu pengembangan bisnis digital Live Up 3D telah berhasil melalui seluruh proses, mulai dari perencanaan, implementasi, hingga evaluasi proyek yang secara efektif menjawab permasalahan di Indonesia, yaitu tingginya biaya dan minimnya akses terhadap teknologi 3D printing, serta berhasil dan merancang platform digital yang berfungsi sebagai tempat menyediakan jasa percetakan 3D. Oke, baiklah, terima kasih untuk presentasi ini. Semoga untuk presentasi ini jika ada kata-kata yang salah tolong maafkan, dan terima kasih untuk presentasi ini.